Oke VTuber, kali ini saya akan membahas tentang metamorfosis VTube ya. Jadi beginilah metamorfosis VTube yang menakjubkan ya, dan membuat iri semua haters. Sejak launching di Indonesia bulan April 2020 hingga saat ini tanggal 3 Maret 2021 ya. Tulisan ini tidak sempurna, namun bisa memberikan gambaran menyeluruh tentang VTube Anda, VTube kita semua. Cikal bakal VTube masuk ke Indonesia melalui leader-leader atas dari Wilbert Karimun, Ahmad Naufal, Alexios, Yunita Atmojo, Antonius sekitar bulan Maret 2020. Mereka ini pioner VTube. Lalu bermunculan diamond lainnya. VTube masuk secara resmi di Indonesia 15 April 2020. Namun, VTube belum launching di Play Store. Member-member lama termasuk saya join 15 April 2020. Hanya lewat link yang dibagikan oleh leader-leader pendahulu. Pokoknya waktu itu kita member lama, saya pun percaya apa kata leader saya. Intinya saya hanya ingin berbisnis tanpa modal, tidak ingin jadi pegawai selamanya. Dulu iklannya hanya iklan ads test Google ya, yang sering member-member lama disebut sebagai iklan Om Bewok. Karena model iklannya hanya satu orang, Om Bule dan berewokan. Saat itu VTube lagi membangun sistem, server, dan komunikasi dengan Google untuk proses verifikasi ke Play Store. Belum ada strategi fast track ya. Belum ada yang percaya. Semua menganggap VTube aplikasi scam, aplikasi penipuan. Belum ada VTubers yang umroh, wisata rohani, beli atau bangun rumah, apartemen, villa di Bali, tanah, mobil, dan lain-lain dari hasil VTube. Belum ada bukti sama sekali, walaupun dari leader-leader atas, bahwa VTube menghasilkan uang. Kemudian pendaftaran VTube ditutup sementara waktu sesuai janji manajemen VTube. Buka pendaftaran gelombang kedua di akhir bulan Mei 2020. VTube berhasil launching pertama kali di Google Play Store VTube 1.0. Saat itu kita semua bersuka cita. Ternyata akhirnya kita bisa download VTube di aplikasi Play Store. Pendaftaran tahap kedua dibuka. Aplikasi sudah bisa di-download di Play Store. Namun, manajemen kaget juga. Target awal server VTube hanya menampung 350 pertama. Lalu 1 juta dalam 1 tahun pertama. Ternyata hanya beberapa minggu, member terus berkembang berkali lipat dari target daya tampung server. Akhirnya VTube tutup registrasi lagi. Sementara waktu dan buka lagi pendaftaran gelombang ketiga bulan September 2020. Launchinglah VTube 2.0 di Play Store yang saat ini sedang diperbaiki atau maintenance. Saat itu manajemen super sibuk antara mengurus server, membentuk tim IT, dan tim manajemen di Indonesia. Kemudian bulan Juli 2020, VTube tiba-tiba masuk dalam daftar entitas ilegal oleh SWI dan OJK. VTube menjadi sorotan karena sangat viral dan perkembangannya sangat luar biasa. Dahsyat membara di tengah pandemi COVID-19. Saat itu, kuasa hukum VTube menghadap OJK dan menjelaskan bahwa VTube bukan perusahaan ilegal, yaitu sudah ada sertifikat Kominfo, Kemenhukam, dan lembaga OSS. VTube bukan perusahaan investasi, bukan MLM, bukan skema piramid, bukan skema Ponzi, bukan money game. Di masa-masa ini, Kominfo menguji 2 kali konsep marketing plan VTube dan tidak ditemukan hal-hal yang mengindikasikan penipuan. Pemerintah terlanjur sudah mengumumkan bahwa VTube ilegal. Lalu bulan September 2020, VTube dikeluarkan dari list OJK. OJK mengatakan VTube bukan ranah OJK. Hal ini masih ada arsip soft file jawaban OJK saat itu melalui kontak-kontak OJK.
Namun belakangan jawaban berubah. VTube tetap dinyatakan sebagai aplikasi ilegal sampai dinormalisasi kembali. Aplikasi VTube tetap bisa dijalankan meskipun dinyatakan ilegal. Sampai akhirnya VTube terus-menerus diserang haters yang mengangkat isu legalitas, diadu domba dengan TNI Polri. Rupanya kompetitor kalang kabut dengan munculnya bayi raksasa digital advertising bernama VTube. Kemudian manajemen VTube tidak tinggal diam. Mereka terus berkoordinasi dengan pemerintah, 6 kementerian terkait. Mungkin muncul pertanyaan di benak kita, mengapa kok isu legalitas ini sudah bulan Juli 2020 tapi belum kelar-kelar sampai sekarang? Kok VTube menunggu begitu lama? Inilah jawabannya. VTube perusahaan baru, masih berusia 4 bulan saat itu. Manajemen belum firm, kantor masih virtual. Dan dari hasil koordinasi kuasa hukum VTube dengan pemerintah terkait, pemerintah juga masih bingung harus membagaimanakan VTube ini. Harus diklasifikasikan sebagai apa VTube ini. VTube ditutup ada izinnya. Marketing plan sama sekali tidak ada unsur penipuan. Sistem viewpoint tidak merugikan member, malah sebaliknya. Member-member sudah mencarikan jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran. VTube digolongkan perusahaan investasi bukan. Digolongkan bisnis periklanan seperti YouTube. Tapi kok ada perdagangan viewpoint atau digital currency yang berlaku di komunitas? Intinya konsep VTube jauh langkah terdepan ya. Belum ada konsep yang menyerupai VTube. Saking canggihnya VTube, hal ini pernah diungkapkan oleh Wilbert Karimun melalui Zoom. Lalu waktu terus berlalu sampai akhirnya ditemukanlah peraturan yang cocok buat VTube, yaitu digolongkan ke dalam perdagangan melalui sistem elektronik. GR 80 sesuai PP nomor 80 tahun 2019. Tapi dengan catatan, VTube harus segera buka fase kedua e-commerce. Inilah yang membuat manajemen segera maintenance untuk launching VTube 3.0 yang kesannya mendadak dan dibaca berbeda oleh para haters dan pesaing. FYI, peraturan nomor 80 tahun 2019 tersebut adalah peraturan yang baru diberlakukan tahun 2021 ini. Akhirnya disepakatilah 5 syarat SWI untuk normalisasi legalitas VTube kembali 100%. Manajemen terus bekerja siang malam untuk memenuhi syarat tersebut. 3 syarat sudah terpenuhi. 2 syarat selanjutnya melekat pada versi 3.0 nanti. Lebih dari 20 juta masyarakat Indonesia sudah menyaksikan langsung live Kominfo dan OJK terkait VTube tanggal 26 Februari 2021. Tidak ada yang ditutup-tutupi oleh manajemen VTube, alias VTube jujur. Server VTube terus diperbesar kapasitasnya dan guna memenuhi 5 syarat dari SWI, OJK, aplikasi VTube harus dirubah untuk sinkronisasi. Maka aplikasi diturunkan dari Play Store. Dalam hal ini sesuai pengumuman manajemen hingga awal Maret 2021 untuk upload kembali VTube 3.0 bersama launchingnya e-commerce. Mari kita sedikit berpikir bijak dan cerdas. Dari masa yang sudah kita lewati bersama sampai masa sekarang ini, VTube terus melakukan maintenance, yaitu meningkatkan daya tampung user server, update versi di Play Store. Karena member VTube terus bertambah, akan terus menembus angka 20-30 juta pengguna. VTube belum 1 tahun. Biasanya aplikasi baru 1 tahun itu belum tentu tembus 1 juta pengguna. Bayangkan berapa besar biaya membangun aplikasi dan server dan maintenance-nya. Belum biaya membeli kantor dan biaya operasional lainnya. Jadi kalau ada yang bilang VTube bubar, bakal bangkrut, tidak mungkin. Owner VTube orang yang uangnya tidak berseri. Atau ada yang bilang VTube kabur, tidak mungkin.
Apa yang mau dibawa kabur? Viewpoint. Mau dikemanain pion kita? Dijual di Cina. Wong ID orang-orang Indonesia kok. Mana mau orang-orang Cina itu. Mereka juga main video di sana loh. Manalah bisa data di encrypted kalau bukan pemiliknya. Atau ada yang bilang penjualan data pribadi kita ke perusahaan-perusahaan lain, atau diperdagangkan ke black market oleh para hackers. Kemana? Ke bank, asuransi, atau kemana? Tanpa PITUP bank-bank, asuransi, rumah sakit, database sudah menyebar kemana-mana. PITUP bukan satu-satunya perusahaan big data di Indonesia. Dan hingga saat ini, apa data kita tersebar karena PITUP? Jadi santai aja ya teman-teman. PITUP terus berbenah diri. PITUP patuh pada pemerintah RI. Akhirnya kita sama-sama menunggu PITUP 3.0 di awal Maret 2021 ini. Dalam masa penantian ini, PITUP pasti akan terus diserang oleh para haters dan para pesaing. Jika mental kuat, kita tidak akan bergeming sedikit pun. Apapun kata media, apapun kata haters di luar sana, kita santai saja. E-commerce ada bukan karena adanya investigasi SWI ya teman-teman. Jika menyimak dengan seksama, e-commerce sudah disebutkan di marketing plan PITUP dan masuk ke dalam fase kedua perusahaan. Namun e-commerce di fase kedua ini dipercepat karena manajemen menyikapi situasi terkini dan perubahan ekosistem PITUP yang mendorong normalisasi PITUP legal 100%. Selanjutnya, PITUP nanti akan mengembangkan sektor-sektor lain, yaitu pariwisata, perhotelan, tiket, sinkronisasi dengan pom bensin, supermarket, lalu akan merambah ke Asia, lalu mendunia. Begitu kata visi misi perusahaan PITUP, PT Future View Tech. Percayalah, manajemen PITUP sudah bekerja keras untuk kita semua. PITUP selalu menjaga komitmen. PITUP memanusiakan manusia. PITUP patuh kepada pemerintah RI. Jadi kita semua harus tetap semangat. Perjuangan kita sudah sejauh ini, jangan menjadi sia-sia. Satu hati, satu komando. Long life PITUP. Untung ada PITUP. Kangen PITUP. VTuber Indonesia. Salam VTuber Indonesia. Merdeka. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Bye bye.